Shalom Bapak Ibu, salam sehat, salam sukacita di dalam Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama mempersiapkan diri sebelum kita masuk dalam ibadah keluarga. Bapak Ibu, saat ini di belakang saya tampak gunung yang tinggi dan juga lembah, sawah-sawah yang menghijau. Semuanya itu menunjukkan betapa besar dan berkuasanya Tuhan kita. Ada sebuah lagu pujian yang akan mengiringi kita mempersiapkan diri sebelum kita masuk dalam ibadah. Bila ku pandang hasil karyamu. Di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Bapak Ibu, mari kita mengambil saat teduh untuk mengawali ibadah kita pada saat ini. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa
Putra dan Roh Kudus. Salam kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga dan dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Kita awali ibadah kita dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 14. Kita memuji bait yang pertama dan yang kedua, muliakan Tuhan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia normal, kita menyadari betapa kita sangat terbatas. Apa yang sudah Tuhan rancangkan seringkali tidak terjadi. Semua karena ego kita, semua karena kemauan kita sendiri. Oleh karena itu pada saat ini Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bersama-sama bisa merenungkan kembali, kita berdoa, kita mohon pengampunan dari Tuhan atas apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita yang lalu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kami. Pada saat ini kami mengakui Tuhan, jikalau kami sering sekali mengecewakan Engkau, pikiran kami, tutur kata kami, tindakan kami sering menyimpang dari kehendak dan rencana Tuhan. Kami sering memilih jalan yang lain daripada jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Baik itu kami sengaja maupun tidak. Pada saat ini Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon belas kasih-Mu untuk mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Kami mohon kekuatan Tuhan untuk memperbaiki semuanya, sehingga ke depan kehidupan kami menjadi lebih baik dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas pengampunan-Mu. Amin. Sebagai rasa syukur atas pengampunan yang sudah Tuhan berikan, mari kita muliakan kembali nama Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 282. Kita memuji bait yang pertama dan yang ketiga, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Sekarang dan kekal.
Sebentar lagi kita akan bersama-sama Bapak Ibu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mempersiapkan diri kita, menata hati kita memuji lagi dari Kidung Jemaat nomor 372. Kita memuji bait yang pertama dan yang kedua, inginkah kau ikut Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami memuji dan mengagungkan nama-Mu, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu kepada setiap kami umat-Mu. Tuhan, sejak awal ibadah ini, kami sudah menaikkan puji-pujian. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kini tiba saatnya untuk kami semua akan duduk diam di kaki-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Bapa, kami mohon Tuhan hadir, mengurapi setiap kami, sehingga kami semua sungguh-sungguh memusatkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Pakai juga hamba-Mu Tuhan, yang telah Engkau pilih untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi juga dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Mari Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, dan kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini akan kita ambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang
yang tidak hanya membaca, tapi juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Renungan pada malam hari ini saya beri judul Bersemi di Tengah Pandemi. Bersemi di tengah pandemi. Bapak Ibu, judul renungan pada malam hari ini ada dua buah kata yang saling bertolak belakang. Bersemi bisa diartikan bertumbuh, bertunas, berkembang biak. Sedangkan pandemi bisa diartikan sebuah kejadian luar biasa yang membahayakan, yang menghancurkan dalam area yang sangat luas. Mungkin terbersit dalam pikiran kita, bisakah kita sebagai umat Tuhan tetap bersemi di tengah pandemi yang sedang kita alami? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah proses bersemi biasanya terjadi pada situasi yang baik, situasi yang enak, situasi yang nyaman. Sebagai sebuah contoh, sebuah benih akan tumbuh jika benih itu ditanam di tanah yang subur, dengan pH tanah yang sesuai, dekat dengan sumber air, dan juga suhu yang sesuai. Bila kondisi-kondisi tersebut dipenuhi, biasanya sebuah tanaman itu bisa bersemi dengan baik. Namun sebaliknya, apabila kondisi yang saya sebutkan di atas tidak dipenuhi, maka pertumbuhan menjadi tidak sempurna atau bahkan mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi sesungguhnya menggambarkan situasi yang sama dengan judul renungan kita, saling bertolak belakang. Di tengah situasi yang tidak berbunga, tidak berbuah, hasil mengecewakan, ladang tidak menghasilkan, hewan peliharaan terhalau dan hilang. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk? Aku akan bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Mungkin kalimat ini terasa aneh, Bapak Ibu. Wong tidak berbuah, tidak berbunga, hasilnya mengecewakan. Hewan piaraan terhalau, hilang. Tapi kok tetap bersorak-sorai, tetap beria-ria di dalam Tuhan. Di balik keanehan ini, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan ini bukan sesuatu yang main-main atau bukan sesuatu yang sepele. Seorang petani mengharapkan hasil panen yang baik. Dan seorang peternak juga tentu berharap ternaknya bisa berkembang biak sebanyak-banyaknya. Lah kenyataannya, lah ini malah semuanya hancur, semuanya hilang. Biasanya, situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita dapat dipakai sebuah alasan untuk seseorang tidak bisa melakukan tujuan yang sudah dirancangkan. Atau yang lebih parah lagi, keadaan seperti ini sering dipakai orang untuk mempertanyakan keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Kita sebagai manusia yang terbatas tidak akan pernah mampu menyelami hikmat dan pandangan Allah yang maha kuasa melalui pandangan kita yang sempit dalam memandang segala sesuatu. Sebab di dalam hikmat dan kedaulatannya yang kekal, Allah dapat mendatangkan kebaikan
bahkan melalui kekecewaan dan penderitaan yang sedang kita alami. Dalam situasi pandemi yang sedang kita alami kurang lebih 9 bulan ini, ada banyak orang mempertanyakan, mengapa Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi? Jika Allah itu baik, mengapa Ia membiarkan penderitaan ini terjadi? Jika Tuhan memang berkuasa, mengapa virus sekecil ini dapat memberikan dampak yang begitu besar kepada kehidupan manusia di dunia ini? Banyak orang meninggal tiba-tiba karena sakit. Banyak orang yang usahanya bangkrut. Banyak orang yang harus di PHK. Dan bahkan banyak juga keluarga-keluarga yang harus berantakan karena masalah ekonomi. Saat ini Bapak Ibu, setiap orang berusaha berbagai macam cara untuk bisa bertahan hidup. Jika orang itu masih punya tabungan, dia akan menguras tabungan itu. Tapi jika tabungan itu sudah tidak ada, maka ia dengan sangat terpaksa, dia akan menjual aset yang dimiliki, harta yang selama ini dikumpulkan, dijual untuk bertahan hidup. Saat ini sedang ramai, baik di media sosial ataupun melalui secara langsung kita bertemu orang. Semua orang jadi marketing sekarang Bapak Ibu. Marketing for everything. Semua apa yang bisa dijual, dijual. Demi mendapatkan sebuah pendapatan untuk bertahan hidup. Beberapa waktu yang lalu seorang teman datang menemui saya. Dia cerita tentang keadaan yang dialami. Sekarang ini perusahaan tempat saya bekerja mengalami kesulitan secara finansial karena memang penjualannya menurun. Sehingga seluruh karyawan gajinya dipotong. Kami tidak mendapatkan gaji penuh seperti biasanya. Padahal biaya yang harus kami tanggung tetap, bahkan mungkin bertambah. Dengan sedikit emosional dia menyampaikan kekecewaan dan juga rasa sedihnya. Sekarang ini saya hanya terima gaji pokok, tidak seperti biasanya. Setelah dia cukup mengungkapkan emosinya, kemudian saya berbicara kepadanya, Bapak Ibu, kamu harusnya bersyukur karena kamu masih bisa menerima gaji pokok. Itu berarti gaji pokok masih ada nilai nominal. Bersyukur masih ada gaji pokok. Sedangkan saya pokoknya gajian. Coba bayangkan, beda kan? Terima gaji pokok dan pokoknya gajian. Sesuatu yang berbeda. Gaji pokok masih ada nominal yang pasti. Tapi kalau pokoknya gajian, entah kecil, entah besar, ya apa yang didapat itu yang disyukuri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita mulai meragukan keberadaan kuasa Allah, satu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita, seberapa besar kita sudah percaya dan mengenal Tuhan kita yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita imani. Sesungguhnya keraguan kita kepada Allah justru sedang menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya. Betapa kerdilnya iman kita, betapa dangkalnya pengenalan kita akan Allah. Benarkah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Allah dan beriman kepadanya? Atau kita hanya mempunyai sebuah iman yang SNK? Bapak Ibu tahu iman yang SNK? Kalau di iklan-iklan biasanya gratis, ada kemudahan, kenyamanan, tapi di bawahnya biasanya ada tulisan SNK, kecil.
Sehingga orang hanya fokus pada sesuatu yang besar, yang enak, tapi lupa bahwa ada SNK, syarat dan ketentuan berlaku. Apakah iman kita juga seperti itu, Bapak Ibu? Iman yang syarat dan ketentuan berlaku? Saat semuanya berjalan seperti harapan kita, saat semuanya enak, kita beriman sama Tuhan. Tapi saat sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, sehingga secara daging kita merasakan sakit, merasakan penderitaan, iman itu tergerus dan bahkan mungkin mati. Mengeluh, bersungut-sungut, ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, atau bahkan mungkin sikap pasrah, ya wis adanya seperti ini, biar aja mengalir, juga mencerminkan ketidakdewasaan iman kita. Jika saja kita peka dan mampu melihat segala sesuatu dari kacamata iman yang benar, kita sesungguhnya dapat melihat betapa melalui pandemi ini Allah juga berkarya dan melakukan hal-hal yang baik. Sebagai contoh, kalau dulu Bapak Ibu kita sibuk dengan kegiatan kita, belajar, bekerja, melayani Tuhan, tapi saat ini, saat semuanya harus berhenti, ada banyak waktu untuk keluarga. Saat PSBB dilaksanakan, kendaraan bermotor jarang dipakai, udara jauh lebih segar, energi lebih banyak dihemat, dan orang dipaksa untuk hidup bersih dan pola makan yang sehat. Dan saat pandemi ini terjadi, kita bisa melihat Bapak Ibu, bagaimana ada banyak orang yang hatinya tergerak, dia peduli, dia berbelas kasih kepada orang lain. Tapi mengapa hanya pada saat seperti ini saja rasa peka, rasa belas kasihan itu muncul? Pandemi ini sesungguhnya merupakan sebuah speaker, sebuah megafon Allah untuk mengguncangkan kita dari tidur dan ketidaksadaran kita. Mengguncangkan kita dari zona nyaman yang sering membuat kita enggan untuk bergerak, apalagi bertumbuh. Virus corona yang kecil ini telah meruntuhkan berhala yang tanpa kita sadari kita sembah dalam kehidupan kita. Kita mengagung-agungkan kesehatan, mengagung-agungkan kecantikan, keuangan, pekerjaan, karir, kekuasaan, keluarga, hobi, kemapanan, dan juga kepandaian kita. Pandemi ini akhirnya membawa kita kepada sebuah kehidupan dengan tatanan yang baru, sebagai sebuah mekanisme untuk kita bisa bertahan untuk hidup. Kita dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang sebelumnya tidak biasa untuk kita lakukan. Memakai masker, mencuci tangan lebih sering dengan sabun atau hand sanitizer, tidak melakukan kegiatan berkumpul dalam jumlah besar, dan harus menjaga jarak. Bapak Ibu, kemarin ada acara di gereja, dan karena terburu-buru saya harus berangkat. Saat saya tiba di gereja, saya melihat banyak teman-teman saya melihat banyak sekali orang-orang di situ, semuanya bermasker. Saya terkejut, ada sesuatu yang tidak biasa dalam diri saya, ada sesuatu yang aneh. Ternyata saya sadar Bapak Ibu, saya lupa untuk tidak memakai masker. Kalau dulu mungkin itu suatu hal yang biasa, karena semua orang juga tidak pakai. Tapi saat ini, semua orang memakai masker, sehingga saat kita tidak memakai masker, kita menjadi orang asing, Bapak Ibu. Fenomena new normal ini memberikan kita sebuah kesempatan untuk mengubah sebuah pola pikir, gaya hidup, serta kebiasaan yang mungkin akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik yang akan kita jalani di kehidupan kita yang akan datang. Masih banyak hal-hal yang baik yang terjadi sebagai akibat pandemi ini, Bapak Ibu, yang mesti kita syukuri di balik segala kerugian yang memang terjadi.
kepedulian, dan kepekaan untuk mendukung mereka yang membutuhkan harus terus kita munculkan dalam kehidupan kita saat ini, sehingga kita dapat melihat kebaikan dan karya Tuhan melalui situasi ini. Maka dengan demikian kita bisa mengatakan, Bapak Ibu, ya, Tuhan itu baik. Di dalam ketidakmengertian kita tetap percaya bahwa Ia senantiasa berkarya untuk mendatangkan kebaikan dan pertumbuhan, bahkan di tengah penderitaan dan pandemi yang sedang terjadi. Bapak Ibu bisa mirsani, di belakang saya, gunung yang menjulang tinggi, lembah-lembah, pepohonan, semuanya itu menunjukkan kebesaran kuasa Tuhan kita. Jadi kita sebagai manusia, orang-orang yang percaya, seharusnya kita berbangga, kita punya Allah yang besar. Dan kita juga percaya bahwa kuasa Tuhan mampu mengatasi situasi yang sedang terjadi. Dan kuasa Allah tidak akan terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun juga. Kita menyadari bahwa kita memang tidak punya kemampuan, Bapak Ibu, untuk mengubah keadaan, mengubah situasi pandemi ini. Tapi kita diberi kuasa oleh Tuhan, diberi kemampuan untuk mengambil sikap, mengambil respon yang benar atas pandemi ini. Selamat bersemi di tengah pandemi. Percayalah bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita semua. Amin. Saat teduh untuk Bapak Ibu Saudara, sebuah pujian akan mengiringi saat teduh kita. Tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Bapak Ibu, mari kita sambut firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Dengan kita juga mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Persembahan akan diiringi dengan kidung jemaat nomor 425. Kita memuji bait yang pertama dan yang ketiga, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Bapak Ibu, mari kita menyerahkan persembahan kita, sekaligus kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan Allah. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebagai umat-Mu, Tuhan menghendaki kami tetap bersemi di tengah pandemi yang sedang terjadi. Apapun yang kami alami, biarlah tidak menjadi alasan buat kami untuk tidak melakukan kehendak dan rencana-Mu, atau bahkan kami menyaksikan keberadaan dan kuasa-Mu. Justru sebaliknya Tuhan, di saat pandemi inilah kuasa-Mu semakin nyata di dalam kehidupan kami. Bapa, sungguh kami menyadari sepenuhnya betapa kami tidak bisa mengubah situasi yang sedang terjadi. Tapi Engkau memberi kami kuasa untuk mengambil sikap, merespon situasi yang sedang terjadi, untuk tetap percaya dan beriman kepadamu. Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Biarlah Tuhan hadir menyertai bangsa kami, juga pemimpin bangsa kami, memampukan mereka untuk menata negara ini dengan baik, memberikan ketertiban, keamanan, dan juga kesejahteraan. Tuhan, beri kami semua kemampuan untuk dapat menyelesaikan masalah bangsa ini, Tuhan, dengan peran kami masing-masing. Kami juga berdoa buat gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Mojokerto. Tuhan memberkati setiap pelayan, Tuhan memberkati seluruh warga jemaat. Biarlah semuanya boleh bekerja sama Tuhan untuk mewujud nyatakan kehendak Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa buat kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan. Kami berdoa untuk panitia PHBK,
panitia sidang majelis daerah dan mutasi pendeta yang saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Biar Bapa memberikan kekuatan, kemampuan, dan urapan Roh-Mu yang kudus, sehingga mampu Tuhan untuk menata dan mempersiapkan semuanya dengan baik. Dan biar seturut kehendak Tuhan saja, acara-acara yang sudah dipersiapkan boleh terlaksana dengan baik. Tuhan, kami berdoa buat setiap umat-Mu yang saat ini sedang menderita sakit. Kiranya Bapa berkenan untuk hadir menolong, memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang sudah lansia, orang tua kami Tuhan, biar Bapa juga mendampingi, menyertai, sehingga orang tua kami ini tidak merasa kesepian, tapi semakin hari mereka semakin merasakan, semakin dekat dengan Tuhan. Mampukan mereka untuk tetap berkarya dan memberi teladan buat kami semua. Bapa, kami juga berdoa buat seluruh warga jemaat, apapun yang menjadi pekerjaan dan profesi masing-masing, Tuhan memberkati. Biarlah melalui profesi dan pekerjaan mereka, berkat-Mu tercurah atas seluruh warga jemaat. Kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan, yang saat ini sedang menempuh pendidikan, dan juga pendidikan dilakukan secara daring. Biar Tuhan juga memberi kemampuan dan semangat, supaya anak-anak kami ini Tuhan tetap tekun dalam belajar meraih cita-citanya. Kami juga berdoa ya Bapa, buat saudara-saudara kami yang undur dari ibadah-ibadah kepadamu. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan dan masalah mereka masing-masing. Kami mohon Bapa hadir, Bapa melembutkan setiap hati, sehingga Tuhan memberikan juga jalan keluar, sehingga saat semuanya itu berakhir, mereka boleh tergerak Tuhan untuk kembali bersekutu bersama kami. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami membawa persembahan kami Tuhan dengan sukacita dan gembira hati. Biar Tuhan menyucikan dan menerima persembahan kami. Tuhan memakai persembahan kami ini Tuhan, untuk menopang karya-Mu dinyatakan di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita memuliakan nama Tuhan kembali dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor aku lali. Gak aku tepet kuna ya? Bisa? Aku dari mana anu nih? Dari situ aja bisa. Oke, action. Kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 370, bait yang pertama, berkumandang suara dari seberang. Oke, kan. Ya, sekarang berkat. Rolling action. Mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya hanya dari Allah Bapa di sorga, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai kehidupan setiap umat Tuhan dalam segala situasi dan kondisi, sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih.